Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Pagi pagi. Zikri. Baiklah, langsung saya tujuan dan maksud kami berdiri di depan semua kawan adalah untuk mementaskan laporan penjualan kami. Adapun anggota kelompok kami yang membuat usaha ini ada 4 orang. Yang pertama itu Amarwati, Isdariani, Nanda Erik Saputra, dan saya sendiri Muhammad Zikri. Adapun penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Nanda Erik Saputra. Nanda Erik Saputra, dipersilakan. Baik, usaha kami yaitu kuliner di bidang makanan-makanan sehat, yaitu pecel sayur yang kami beri nama yaitu pecel sayur Bumi Nusantara. Mungkin ini foto produksi kami. Lalu apa tujuan proyek kami? Tujuan proyek dari pecel sayur ini, yang pertama tentu menginspirasi pola makan sehat. Kami ingin mengajak seluruh konsumen kami atau seluruh orang yang ada di sekitar usaha kami itu untuk hidup sehat, pola makan sehat. Jangan keseringan makan junk food atau makanan cepat saji. Lalu yang kedua, melestarikan kuliner tradisional Nusantara. Nah, jadi kami juga ingin melestarikan kuliner tradisional Nusantara karena mungkin akhir-akhir ini banyak kuliner-kuliner yang berasal dari luar masuk ke Indonesia. Jadi kami ingin mempertahankan kuliner tradisional agar tidak tergerus zaman. Lalu yang ketiga, menghadirkan pilihan vegetarian yang menarik. Jadi di dalam pecel sayur ini kami memilih vegetarian yang menarik, yang sehat, dan yang tentu saja bergizi. Lalu apa manfaat proyek dari usaha pecel sayur ini? Ya, yang pertama bisa kita lihat di situ yaitu kesehatan. Di bidang kesehatan yaitu mengkonsumsi sayur yang baik dan mengurangi resiko penyakit. Tentu saja kami juga memilih dari sayur-sayur yang sehat, yang bagus, yang segar, dan itu juga tentu saja mengandung gizi yang untuk mengurangi resiko penyakit dan menambah daya tahan tubuh tentu saja. Lalu di bidang ekonomi, mempunyai peluang bisnis dan mendapatkan keuntungan. Tentu saja dalam usaha itu, manfaat proyek itu tentu saja kita harus mencari keuntungan. Lalu yang ketiga, prestasi pribadi. Apa saja di bidang prestasi pribadi itu ada pengembangan keterampilan dan kepuasan pribadi. Tentu saja di sini kita bisa dari kita berusaha ini kita bisa mendapatkan pengalaman. Tentu saja pengalaman ini dapat kita raih dan membuat usaha ini dapat kita tingkatkan ke tahap selanjutnya. Lalu di struktur organisasi ini, kami membangun usaha ini dengan 4 orang. Nah, di 4 orang ini sebenarnya setiap kegiatan kami kerjakan bersama-sama, tetapi di setiap tahap-tahap kegiatan itu ada penanggung jawabnya, yaitu penanggung jawab bahan baku. Penanggung jawab bahan baku itu adalah menyediakan bahan baku dari entah itu pergi ke pasar, lalu menyiapkan bahan-bahannya dan alat-alatnya. Itu penanggung jawabnya adalah Amarwati. Lalu penanggung jawab produksi. Penanggung jawab produksi ini tugasnya mempertanggungjawabkan kegiatan produksi, kegiatan pembuatan dari yang barang-barang mentah, bahan-bahan mentah menjadi barang yang siap dijual. Lalu penanggung jawab penjualan ini maksudnya lebih ke arah promosi dan pemasaran. Dari situ penanggung jawab adalah Muhammad Zikri. Lalu yang terakhir adalah penanggung jawab keuangan. Penanggung jawab keuangan ini lebih ke arah membuat laporan keuangan dan tentu saja mencatat ataupun melakukan pembukuan. Itu penanggung jawabnya adalah saya sendiri, yaitu Nanda Erik Saputra.
Lalu analisis kendala. Kendala apa saja yang dihadapi? Yang pertama, susahnya mendapatkan konsumen baru. Yaitu yang kami rasakan, yaitu mendapatkan konsumen baru yang mana selama kami berusaha atau melakukan penjualan ini lebih cenderung konsumen-konsumen lama yang membeli produk kami. Lalu yang kedua itu jarak lokasi usaha dan pusat konsumen yang berjauhan. Kami sudah mempunyai target konsumen, yaitu di kampus ini, Universitas Seberang Raya, tetapi jarak lokasi usaha kami berjauhan. Lokasi usaha kami itu awalnya di Simpang Tulang Gajah, Pasar Pengraya, jadi sangat jauh jika ingin melaksanakan penjualan secara COD. Lalu yang ketiga adalah harga bahan baku yang naik. Jadi yang kami rasa, kami anggap juga ada waktunya itu kami kemarin bahan bakunya itu naik, walaupun tidak naik 2 kali lipat, tapi itu tetap mempengaruhi penjualan kami. Lalu apa solusinya? Solusinya ini nanti akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Miss Jarwian. Adapun analisis kendala, yaitu solusinya, yaitu yang pertama dapat kita lihat melakukan promosi offline maupun online. Yang kedua, memindahkan lokasi produksi. Yang ketiga, menahan sendiri beberapa sayuran. Adapun perhitungan laba dan rugi dalam PT Sayur Nusantara, yang pertama yaitu periode pertama RP 40.000 sampai 38.000, kurang 38.000 sama dengan 2.000. Keuntungan pada minggu ke-1 yaitu 2.000, periode kedua 60.000, dikurang 28.000, jadi keuntungannya 32.000. Laba atau keuntungan di penjualan minggu kedua yaitu 32.000. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ambarwati. Selanjutnya yaitu periode ketiga dengan total pendapatan 40.000 dikurang total pengeluaran 37.000 dan kami dapat keuntungan 3.000 pada minggu ketiga. Periode keempat yaitu total pendapatan 75.000 dikurang total pengeluaran 50.000 dan kami mendapatkan laba keuntungan 25.000. Jadi keuntungan selama penjualan kami selama 4 minggu ini adalah 2.000 ditambah 32.000 ditambah 3.000 ditambah 25.000 sama dengan 62.000. Bila tidak dapat kami jelaskan bagi kawan-kawan yang ingin menanyakan, kami silakan. Baik, akan saya jawab. Proyek ini akan berlanjut atau tidaknya, mungkin kalau saat ini belum ada kepikiran karena memang ada proyek slide ini. Ada proyek slide ini juga yang harus dikejar. Mungkin kalau proyek yang satunya itu nanti sudah selesai, kami akan berdiskusi 4 orang ini dilanjutkan atau tidak. Ya, dikarenakan juga kami juga di jarak rumah kami 4 orang ini berjauhan. Jadi kalau untuk berkoordinasi bekerja sama dalam membuat satu usaha itu juga mungkin akan kesusahan karena memang saat dalam penjalanan usaha ini kami membuat usaha itu, membuat produk itu atau memproduksi itu jika kami di kos, Pak Ambar bisa di kos, saya juga di kos, jadi kami bisa berkoordinasi bekerja sama. Tetapi karena kalau memang harus dilanjutkan tidaknya, kalau dalam satu kelompok usaha ini, dalam 4 orang ini mungkin kami tidak tahu kalau memang harus dilanjutkan. Tetapi kalau secara individu atau sendiri-sendiri karena memang sudah punya pengalaman di bidang pribadi diri sendiri, mempunyai pengalaman atau mempunyai kepuasan pribadi. Menurut kalau kepuasan pribadi kita bagus, mungkin kita akan membuat usaha secara individu. Mungkin sekian.
Kalau itu belum kami pikirkan karena memang usaha kami saat ini adalah pecel kayu. Iya. Solusi apa yang sudah dilakukan? Ketiga itu, karena kan itu sebelumnya kendala ini kan kendala yang kami hadapi, Bu. Jadi apa yang kami rasakan, jadi kami mau nggak mau memang harus cari solusinya, Bu. Jadi solusi ini memang harus kami jalankan. Sedang ditawarkan atau sudah dilakukan? Sudah dilakukan dalam penjualan hasil memproduksi. Oke. Menanam sendiri beberapa sayuran sudah. Itu maksudnya kayak di rumah ada kangkung kan biasanya di parus itu ada kangkung biasanya kalau kan ada juga kan di rumah saya itu ada tetangga itu kan biasanya di rumah itu ada kangkung tuh, jadi kadang dia ngambil situ ya, kadang ibu saya juga ngambil situ, jadi biasanya itu. Maksudnya kelompok ini sudah dilakukan belum? Nah, jadi gini loh, maksud saya ada solusi yang ditawarkan dan ada solusi yang memang dilakukan solusinya. Ya, saya yang ada jujur dan memang penjelasannya ada seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah usaha saudara menunjukkan Teman-teman dari sudah apakah keuntungannya meningkat setiap kali produksinya? turun naik. Nah, kenapa bisa turun naik? Kenapa tidak progresnya itu tidak meningkat? Konsumen ya, Bu. Kan kami sistem pre-order, jadi kalau yang mau pesan baru kami buat jadi Kenapa tidak melakukan sistem penjualan? Ketika penjualan itu stagnan. kan awalnya karena sistem PO, kami buat sistem PO karena memang di kami ngekos, jadi untuk menyimpan sayur-sayurnya itu nggak ada yang awet sampai malam, kayak nggak ada kulkas gitu, jadi memang harus sistem PO gitu. Kalau misalnya ketika Anda tidak, kita skip kegiatan pembinaan yang mungkin kesibukan dan sebagainya, kira-kira secara objektif ya, secara objektif karena apa usaha yang akan dilakukan ketika menghadapi penjualan yang stagnan dengan keuntungan yang turun naik bahkan naiknya sedikit turunnya banyak, apa yang dilakukan kira-kira? Ini di luar usaha maksudnya. Iya, kita skip lah. Istilahnya kalau dalam ekonomi itu sektor strategis ya, yang kendala-kendala yang seperti rutinitas kuliah, kesibukan itu kita skip. Apa yang Anda lakukan ketika kegiatan Anda yang menjualan saja? Kira-kira dari berapa apa solusinya? Kalau penjualannya stagnan tidak. Iya. Tentu saja kalau menurut saya harus tetap melakukan promosi entah itu di offline, masih offline itu secara mulut ke mulut. Ada konsumen beli, kami bilang ditawarkan antar kawan-kawanmu atau ibumu atau gimana bulan kami itu mulut ke mulut, atau secara online itu mungkin lebih ke arah membuat sosmed buat promosi juga. Ya di situ juga mungkin di sosmed itu kami juga membuat tema yang menarik, entah itu saling berdiskusi dengan konsumen. Di sosmed itu kami juga akan mengajak saling diskusi dengan konsumen dan membuka sesi kritik saran. Kalau itu pendapat kita bagaimana menghadapi penjualan? Memperluas masalah. Ya, caranya seperti apa? Caranya dengan membuka beberapa cabang tersebut. Contohnya satu yang ada di Simpang PP, itu lagi ada di Pasar. Satu saja tidak bisa berkembang dengan baik. Kenapa bisa sama? Ya, karena kalau di sekitar PP ini kurang konsumen. Jadi itu ada yang Sekarang merelokasi atau membuka cabang sebaiknya? Merelokasi usaha atau membuka cabang? Pilihannya dari dua. Kamu merubah lokasinya atau kamu membuka cabang? Yang mana yang terbaik dari dua itu? menurut saya pribadi buka cabang. Buka cabang. Kalau Anda wakil buka cabang atau kamu merelokasi? Kira-kira kalau kita di sini di mana kira-kira yang pemilihan lokasi yang bagus? Di sekitaran
lagi? Kemudian yang ketiga, saya kan Bu harus di Mesir, saya juga bisa berusaha di situ. Untuk daerah mana dekat situ Bu, lalu saya untuk bisa, kemudian nanti dia bisa membuka di sana untuk saya orang di sana. Baik, silakan ya. Kalau Nanti baca jadi dari bagaimana? latar belakang yang pertama. Apakah lokasi yang digunakan itu Ini latar belakang baca ini Iya, apa namanya sampai Sampai sebagai acuan ya? ini lagi siapa? itu Acuan bahwa usaha empat akan ramai. Adalah ini adalah 1, 2, Bisa nggak menjadi alasan lokasi yang ramai itu untuk mengajukan penjualan? Sebenarnya sih tidak, tapi kan tergantung kita berusaha. Berusaha bagaimana supaya pengunjung itu dan yang membeli itu ada banyak. bacanya aja nggak sih tergantung. aku berarti penutup aja. Membaca ini aja. Nggak apa-apa. Oke. Terus gimana? Selama berkegiatan melakukan proyek penjualan ini, ada berapa fungsi pemasaran yang dapat diterapkan dari 9 fungsi pemasaran? Oke, betul ya. Hal yang baik. Kemudian lagi Kedua, transportation. transportation. Oke, ketiga Tiga, financial. financing. Oke, satu lagi. Kira-kira ada penanganan produknya, penanganan risiko dan penanganan produk itu dengan cara seperti apa? Di produk kami dan produk itu kami dikemas, di packing di Kronika, lalu kami klip kanan kiri depan, dan waktu itu kami pisahkan kami. Oke, ya, jadi ada 5 paling tidak fungsi pemasaran yang sudah diterapkan. Oke, silakan ditutup dan bertanya ya. Baik-baik, sudah yang dapat kami jelaskan. Sebelumnya kami terima kasih kepada Ibu Laili Fitriana SPMSI yang telah memberi waktu kami untuk menjelaskan hasil laporan penjualan. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang telah hadir bersama ini. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.